Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri kelas LC 41 ya. Oke ya. Ini kelas sebelahnya agak berisik deh di suaranya. Oke. Screen-nya. Oke, sudah nampak jet transform? Halo. Nampak, Ya, Pak. Pak. Ya. Oke. Baik. Nah, apa itu jet transform? Ya. Sebelumnya kita kenal dengan barisan. Sebenarnya jet transform ini deret ya. Karena kalau kata sigma itu merupakan deret ya. Series nama lainnya ya. Jadi kita definisi dulu cerita tentang barisan. Barisan atau bahasa Inggrisnya sequence ya. Sequence. Sequence ditulis dalam bentuk ya. Ditulis dalam bentuk ada kodenya itu bisa berbentuk fungsi K besar ya, atau dalam kurung itu CN, atau bisa juga XN ya. Jadi bisa FK atau CN atau XN. Mungkin yang paling populer XN ya. Ini yang paling sering nih pakai nih. Ya, yang paling, dan seterusnya ya. Ini yang sering kita jumpai ya, dan seterusnya. Dapat terdiri dari ya, dapat terdiri dari bilangan real, real itu saya, atau kompleks. Jadi bisa bilangan real atau kompleks, atau bilangan kompleks. Nanti kompleks itu arti lengkap gitu. Jadi saya tambah sih bilangan kompleks. Contoh adalah 5. Di barisan itu kayak koma-koma ya. Disebut barisan bukan deret lain. Kalau deret tuh 5 tambah 10 tambah terus deh. Ya, kalau ini koma 5, 10, 3, min 2, 1, 4, 6. Kalau ada tanda simbol ini, simbol panah ke atas, itu artinya itu posisi 0. Ya, ini N sama dengan 0 nih. Ini N sama dengan 0, kalau sebelah kanannya nambah ya, N sama dengan 1. Kalau ke kiri kurang ya, 0 kurang 1 jadi N min 1, min 2 ini posisinya N min 2, 3 ini N min 3, 10 ini N min 4, 5 ini N min 5. Ya, paham nggak maksudnya itu? Halo? Kalau panah itu artinya posisi 0 ya, jadi N-nya 0. Jadi 4 ini posisinya di N0. Ke kanan, mulai tambah 1, jadi N1, 2, 3 ke kanan. Ke kiri, dikurang-kurang 1 terus ya. Dikurang-kurang 1. Jadi 0 kurang 1 min 1, kurang 1 min 2, min 3, min 4, min 5. Posisinya. Jadi simbol tanah panah gitu. Simbol tanah panah itu digunakan untuk menyatakan posisi 0 ya. Untuk menyatakan posisi 0. Di posisi 0-nya itu N0 ya maksudnya. N-nya sama dengan 0. Ya. Yaitu
untuk N sama dengan 0 atau K sama dengan 0. Ya. Karena tadi simbolnya ada fungsi K di fungsi 0, Cn, C0 atau X0 ya. Atau Xn dalam kurung N ya. X0. Bila tidak diberi, ya, bila tidak diberi simbol ya, panah ke atas, tidak diberi simbol tanda panah, anak panah ke atas dari ini, berarti suku paling kiri ya, berarti suku paling kiri ya, suku paling kiri atau suku pertama ya, paling kiri itu adalah suku pertama yang kita lihat merupakan posisi N sama 0 ya. Merupakan posisi N sama dengan 0. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya yang contohnya 5, 10, 3, min 2, 1, 4, 6 ini, kalau tidak ada tanda panah, yang paling kiri itu 5 kan? Nah, 5 ini merupakan posisi 0. Kalau tanda panahnya tidak diberikan, ya kosong, tidak ada tandanya. Ya. Dan contoh lagi. Paham nggak sampai sini? Halo? Paham. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Fungsi N sama dengan 1/2 pangkat N. Untuk N-nya terletak antara min tak hingga sampai ya, dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi banyak dia. Berarti di sini titik-titik dari min tak hingga atau ujung kiri. Kita terserah mau pilihnya, ini boleh dari min 3 boleh 2 pangkat min 3. Sebelumnya min 4, min 5 ada kan. Terus 1/2 pangkat min 2. 1/2 pangkat min 1. Baru sini 1/2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1 kan. Ini 1 ya artinya ya. 1 ini yang 1/2 pangkat 0 ya. Ya enggak? Setelah min 1 kan 0. Ya. 1/2 pangkat 0 kan 1 enggak? Halo? Iya. 1 ya. Ya, 1/2 pangkat 0 itu 1, jadi kota. Kemudian 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi, contoh lain lagi. Kalau fungsi N-nya plus 2 pangkat N, bukan pecahan. Dan N-nya itu terletak antara min 4 dan plus 3, maka nah ini batasnya terbatas ini kan. Min 4 sampai dengan 3, berarti sini 2 pangkat min 4 mulai ini. 2 pangkat min 4, 2 pangkat min 3, 2 ya kan, setelah min 4 min 3 min 2, setelah 2 min 2 min 1, 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 alias 1, terus 2 pangkat 1 enggak ditulis. 2 pangkatnya enggak tulis 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 stop. Ya kan sampai dengan 3. Sama dengan ya. Kalau enggak sama dengan itu enggak masuk ya. Nah, stop. Jadi ini memang batasnya dari min 4 ini, min 4 sampai dengan sampai plus 3. Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita masuk dengan operasi pada jet transform ya. Wah, jadi save.
Ini lagi saving, lagi nyimpan ya. Ada 4 bulan-bulan. Nah, udah. Sebentar lagi kita masuk dengan operasi pada Z transform. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, bisa juga atau perkalian bilangan skala dengan barisan, ya. Bisa juga banyak macam ya contohnya. Lama juga ya ini lingkarannya ini. Kita lanjutkan habis ini operasi pada Z transform. Bila fungsi N dan Gn ya, kita masuk di halaman baru aja. Operasi pada Z transform atau transformasi Z ya, bahasa Indonesianya transformasi Z. Ini Z transform atau operasi pada Z transform atau operasi pada transformasi Z, boleh ya. Nah, bila fungsi N dan Gn mempunyai jumlah suku yang sama, maka kalau jumlah suku yang sama bisa kita jumlahkan ya. Kalau tidak sama kan compang-camping, tidak bisa kita jumlahkan ya. Misalnya yang ini yang soal pertama, barisan ya. Barisan dari Fn di kurung kerawal itu barisan ya. Barisan Fm ditambah barisan Gn itu adalah apa? Sama dengan barisan dari Fn tambah Gn, ya enggak? Ya. Berarti anggotanya itu kita jumlahkan. Yang pertama dengan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Contohnya begini. Jadi kalau Fn-nya adalah 1, 2, 3 dan Gn-nya adalah 5, 7, 9. Ini kalau kita jumlahkan, ini adalah Fn ditambah Gn. Ya. Ini kurung kerawalnya menunjukkan barisannya. Barisan dari penjumlahannya ini sama dengan jumlahnya 1 tambah 5 berapa? Atas tambah bawah. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 7, 9. 3 tambah 9, 12. Jadi seperti ini. Paham ini? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, oke. Kita lanjutkan. Berikutnya yang kedua adalah bilangan skala konstan ya. Bilangan skalar kali dengan barisan ya. Jadi ini adalah bilangan skala kali barisannya kali elemen dari barisannya ya. Jadi ini misalnya ini Fn ini adalah C kali ini, berarti C kali barisan yang pertama ya. Terus itu barisan kedua dan seterusnya. Jadi di sini misalnya contohnya. Nah, ini ada contohnya apa? Contohnya 4 kali Fn. Kalau Fn tadi adalah 1, 2, 3 tadi ya. Kita ambil misalnya Fn-nya adalah barisannya adalah 1, 2, 3. Ini diketahui. Maka 4 dari 1, 2, 3. Biasa kita kaliin aja. 4 kali 1, 4. Ya, 4 kali 1, 4. 4 kali 2. 8. 4 kali 3. 12. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ya. Nah, demikian juga bisa terjadi bentuk yang lainnya. A dikali Fn. Jadi yang pertama seperti yang ya. A kali Fm tambah B kali Gn.
Nah, ini akan terjadi barisan dari A kali Fn tambah B kali Gn, ya, dalam bentuk barisan, ya. Jadi kalau misalnya begini, contoh, kita lihat contohnya. Misalnya A-nya itu 4, A-nya itu 2 kali Fn-nya tadi berapa tadi? Fn-nya do re mi ya, 1 2 3. B-nya adalah 3. Contoh aja ya. Dari barisan itu dari 4 5 6, ini kita contoh aja. Ini adalah Fn, ini adalah Gn. Nah, kita jumlahkan ini berapa nih? Berarti ini 2 ya. 2 kali, ya nak, 2 kali 1 2 3 gitu ya. 2 kali 1 2 3 ditambah 3 kali 4 5 6. Jadi 2 kali barisan yang pertama tambah 3 kali barisan kedua. Ini sama dengan apa? Ini dikalikan 2 4 6, ya nak, biasa kan? 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Koma itu batasnya ya, batas barisan. Ini juga 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Nah, kita jumlahkan nih, berapa nih? Coba kita jumlahkan. Ini sama dengan 2 tambah 12, berapa? 14. Yang pertama tambah pertama. Yang kedua tambah kedua. 2 tambah 12. 4 tambah 15, 19. 6 tambah 18, 24. Nah, ini. Ini kan biasa aja ya, penjumlahan dari barisannya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Lanjutkan. Nah, kita mulai yang lain lagi. Misalnya diketahui ini contoh juga nih. Contoh pertama lagi. 15, 20, 14, 12, 9, 7. Ini barisannya. 5. Nah, kemudian dikasih panah di sini. Kalau dia kasih panah di sini, ini berarti posisi apa nih? Ini posisi N0. Ya, 14 ini adalah posisi N0. Berarti sini N berapa nih? Kalau ke kiri mundur ya, dikurang. 0 kurang 1 min 1. Terus N min 1 kurang 1 min 2. Ya. Posisinya. Ini N min 1, ini N min 2. Ya, beda ya. Terus ini sebelah kanan ditambah. 0 tambah 1, 1 kan. N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. Ini N sama dengan 3. Ini N sama dengan 4. Sekarang tanya suku ke N sama dengan 3. Mana? N sama dengan 3 mana? N sama dengan 3 ini kan. Berarti bilangannya berapa sini? Halo? Berapa itu? Kalau N sama dengan 3 berapa suku tanya kan? Suku ke N sama dengan 3 sama dengan apa? Pun ada jawabnya. Halo? 7 bukan, Pak? Ya, betul. 7 benar. Adalah 7, betul. Ya, kan S sama 3 lihat bilangannya apa di atasnya nih? 7. Ya, udah. Ini jawabannya tuh. Kemudian tanya lagi suku. Ya, suku ke N sama dengan min 2 adalah apa? N sama dengan min 2 mana? N sama dengan min 2 kan ini. Adalah apa nih? Tinggal isi kan berapa tuh? Ya. N sama dengan 2 lihat bilangannya apa tuh? 15. Ya, tulis 15. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita lihat lagi yang lain. Jadi baik ya latihannya model yang dari dasar dulu ya. Yang ketiga itu yang pertama tadi ya. Yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua contohnya tulis Yang mana rumah ya? barisan ya. Tulis barisan Fn sama dengan 2 pangkat N. Di mana N
terletak antara min 4 dan 3. Apa tuh barisannya? Tulis barisannya. Barisannya adalah apa? Dan kurung kerawal ya. 2 pangkat N. 2 pangkat min 4. Ya enggak? Halo? Iya, Oh, Pak. halo. Dia kan mulai dari min 4 tuh. Di 2 pangkat N. 2 pangkat min 4. Berikutnya apa? 2 pangkat min 3. Tambah 1 tambah 1. Min 4 tambah 1 min 3. 2 pangkat min 3 tambah 1 min 2. Min 2 tambah 1 min 1. Min 1 tambah 1 2 pangkat 0. Ya enggak? 2 pangkat 0 itu 1 enggak? Ini Iya. sama dengan 2 pangkat 0. Ya, sama dengan 2 pangkat 0. Terus 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 enggak ditulis satunya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 stop. Ini kan sampai 3 nih. Jadi inilah barisannya. Sudah paham? Paham, Pak. Ini sama ya. Satunya itu 2 pangkat 0 ya. Baik. Contoh ketiga. Nah, kita lihat contoh 3. Dari contoh 3, kita lihat apa? Dari contoh 3, contoh dari contoh di atas, ya. Dari contoh di atas, bila 2 kali fungsi N, berapa tuh? 2 kali fungsi N itu berapa tuh? 2 kali fungsi N-nya tadi apa? 2 pangkat N ya? Yang di atas tadi 2 pangkat N ya? Mana nih? Ini ya. Tadi contoh yang di atas ini ya. Fungsi N adalah 2 pangkat N. Maka dari contoh di atas, 2 kali 2 pangkat N berapa tuh? Berapa nih? 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N. Kalau sama dasarnya 2 sama 2, pangkatnya diapakan? Diapakan? Ditambah atau dikali? Halo, 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N, 2 pangkat N per 1 enggak? Pangkatnya dijumlahkan kalau dasarnya sama-sama 2. Sama Anda belajar A pangkat 1 kali A pangkat N, ya A pangkat 2, A pangkat N plus 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Ini ya. Baik. Jadinya ini. Oke. Kalau sudah, nah, maka jadi apa? Jadi maka barisannya jadi apa? Barisannya jadi 2 pangkat mulai dari, oh ya, N-nya dari mana tadi? Dari yang sama tadi ya. N-nya diambil yang sama dari min 4 sampai 3. Ya. Diambil jadi 2 pangkat min 4 tambah 1. Ya ini N-nya kan. Ditambah 2 pangkat. Setelah min 4 apa? Sorry, tambah. Koma ya. Barisan ya. Ini koma, 2 pangkat min 3 plus 1, 2 pangkat. Setelah min 4 tambah 1 min 3. Min 3 tambah 1 min 2. Terus 2 pangkat min 2 tambah 1 min 1. Ya enggak? Terus 2 pangkat min 1, setelah min 1 apa? Min 1 tambah 1 0 ya. 0 tambah 1. Paham enggak maksudnya? N itu mulai min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Terus apa lagi? Setelah 0 apa? 0 tambah 1. Pokoknya tambah 1 ini min 4 tambah 1. Min 4, sudah tambah 1 min 3, min 3 tambah 1 min 2, min 2 tambah 1 min 1, min 1 tambah 1 0, 0 tambah 1 1 kan? 1 tambah 1. Kemudian 1 ini ditambah 1 2. Terus pangkat ini N-nya ini 2 tambah 1 3. Stop, ya kan sampai 3 ya. Kita sampai 3. Kurung tutup kerawal barisannya. Sehingga terjadi hasil apa? 2 pangkat apa nih? Min 4 tambah 1 berapa? Halo. Min 4 tambah 1 min 3. Min 3 tambah 1 min 2. Min 2 tambah 1 min 1. Min 1 tambah 1 0. Nah, ini yang alias 1 ya.
sama dengan 1. Ini 2 pangkat, 1 enggak ditulis, 1 enggak ditulis ya. 2 pangkat, 1 tambah 1, 2. 2 pangkat, 2 tambah 1, 3. 2 pangkat, 3 tambah 1, 4. Nah, inilah barisannya. Paham ya? Halo? Jelas sampai Ya, sini? jelas, Pak. Baik. Oke, kalau sudah jelas. Nah, yang keempat kita contoh lagi. Bila fungsi N sama dengan, ada 2 kemungkinan, ini 0 dan 1/3 pangkat N. Ya. Ini N kecil dari 0, sini N besar sama dengan 0. Ya. Dia tanya barisannya. Barisannya. Apa barisannya? Untuk yang berarti ada 2 nih. Ada yang kecil dari 0. Kecil dari 0 itu apa artinya? Ini kita bikin ini sama dengan apa nih? Ini jalannya ya. Kita cari apa tuh? Kalau kecil dari 0 apa artinya? Mungkin dari minta hingga ya. Ya kita tidak tulis titik aja. Titik-titik ya. Itu terus terserah ini mau min berapa. Kita mau min berapa sih? Mau min 3 boleh, min 2, min 1. Min 1 kecil dari 0 enggak? Halo? Min 1 ini kan kecil dari 0. Oke. Terus yang ini untuk N besar sama dengan 0. Sama dengan, ada sama dengan 0. Berarti dari 0 mulai. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai plus dan enggak. Ya. Sampai plus dan enggak. Ya, berarti itu. Jadi ini kita sambung ya. Dari yang negatif, ini yang negatif N-nya. Ini yang dari 0, bilangan apa? Bilangan cacah. Jadi barisannya adalah apa? Barisannya adalah sama dengan apa? Nah, ini berarti titik-titik, 3 kali titiknya. Terus ini oh ini yang kelompok 0 ya. 0 semuanya kan? Halo. Iya, Pak. Berarti ini 0, 0, ya. Mungkin 3 nolnya udah. Ini kan banyak belakang ini kita nggak tahu banyak. Yang kecil dari 0 kan banyak. Min 3, min 1000, min 1.000.000, mabuk gitu. Ya kan gitu aja. Terus yang ini apa nih? Berarti ini semuanya 0 ya. Kalau dimasuknya ini kan titik-titik, ini yang N kecil 0. Min 3 ini 0 juga. Kan ini 0 nih. Ya. Ini yang fungsi N-nya sama dengan 0. Berarti berapapun di sini mau min 3, coret. Mau min 3, mau min 2, min 1, selalu 0. Ini 0 dapat. Ya kan? 0 jawabnya semua. Nah, baru yang bawahnya ini. Yang bawahnya adalah apa nih? 1/3 pangkat N. Berarti 1/3 pangkat 0. Ya enggak? Ini mulai dari sini nih. Jadi yang ini warna lain ini kita ambil ya. Ke hijau. Ini adalah 1/3 pangkat N. N-nya mulai dari 0. Ini 0. Jadi ini adalah 1/3 pangkat 1. 1 enggak ditulis ya. 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 3. Ini stop di sini. Dan seterusnya. Nah, ini daerah di sini N kecil dari 0. Ini yang tadi dari N dari 0 sampai dengan tak hingga deh ya. So, ini dari min tak hingga sampai 0. Kecil dari 0 ya. Kecil dari 0 sampai min 1 ya, yang ini. Yang ini berarti ini yang ini 1, yang di sini satunya ditulis. 2, yang ini 3, ini. Nah, ini yang untuk N, N-nya besar sama dengan 0. Besar dari 0 atau sama dengan 0. Nah, sama dengan 0-nya masuk. Anda ngerti nggak di sini? Halo? Paham, Pak. Ya, ini tinggal ini yang kita ubah nih. Ini apa nih? Ini atau kita tulis ini kan titik-titik 0, 0, 0. 1/3 pangkat 0, 1 enggak? 1 ya. Karena 3 pangkat 0, 1, 1 bagi 1, 1. 1/3, 1/3 kuadrat.
sepertiga kuadrat, sepertiga pangkat 3, dan seterusnya. Ini jawabannya segitu. Sudah paham? Paham, Pak. Jadi ini dasarnya cerita tentang barisan dulu. Oke, selesai. Barisannya selesai. Kita baru masuk dengan jet transformnya. Nah, ini baru masuk jet transform. Ya, jet transformnya berbentuk deret. Definisinya apa? Definisinya adalah transport jet. Ya. Transformasi jet dari XN, barisan XN, atau ini barisannya, atau barisan FK sama, adalah, jadi transformasi jet atau jet transform dari FN atau FK adalah berbentuk jet, ya, jet dari XN, jet dari XN, atau X besar dari jet. Jadi ada nulisnya jet besar XN, atau ini X besar dari, ini X kecil ya, ini X kecil, jet besar dari X kecil N, atau X besar dari jet kecil. Itu sama dengan sigma itu deret, ya, series deret ya, N dari min tak hingga sampai plus tak hingga dari XN kali Z pangkat min N. Bisa dipaham nih? Halo, inilah jet transform. Lebih gampang enak baca jet transform. Ya. Dari transformasi jet kepanjangan. Jet transform. Halo? Paham, Pak. Tahu bentuk ya? Jadi jet besar dalam barisannya XN. Atau X besar dari jet. Ya. Itu adalah sigma atau deret. N dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini barisannya SN ini dikali dengan Z berpangkat min N. Oke. Nah, di sini ada penjelasan di mana yang pertama adalah apa? Z suatu bilangan kompleks. Jadi Z itu suatu bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks. Yang kedua, Z itu adalah operator, ya. Z adalah operator. Ya. Operator dari jet transform. Jet adalah operator dari jet transform. Jet transform. Yang ketiga adalah jet SN. Ini yang jet transform, ya. Jet SN ini adalah jet transform. Ya, atau ya, bisa menulisnya juga atau dengan X besar dari jet kecil adalah transformasi dari SN. Adalah transformasi dari barisan SN. Ini barisannya. Atau ini atau jadi kan transformasi dari X besar, ya, dari X besar dari Z, ya. Ya. XN atau sini transformasi dari yang ketiga tadi ZSN atau SZ
adalah transformasi dari Sn, ya, atau transformasi dari X besar Z, ya, X besar Z. Aman. Baik. Notasi Z transform. Jadi ada penulisannya pakai Z besar dalam barisan Xn atau X besar dari Z kecil, ya. Jadi Z transform notasi Z transform yang sering digunakan, ya. Ini Z transform ini yang sering digunakan adalah Z besar dari FK, boleh, atau F besar dari Z kecil, atau X besar dari Z kecil, atau Z besar dari Xn. Tapi yang sering dipakai, ingat ya, yang sering dipakai adalah ini, JSN dan XZ. X besar dari Z kecil atau X besar dari barisan Xn. Ya, yang sering pakai ini. Ya, empat-empatnya ada, tapi yang paling sering menonjol itu yang kuning. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita teruskan. Ini kok yang kelima ya? Tadi ada yang keempat. Oke. Ini soal. Ya, bila barisan Sn sama dengan 10, 8, 7, min 1, 7, 1, min 1, 2. Di mana ada panahnya di sini? Berarti 7 ini sebagai apa? Hah? Halo? Tadi dikatakan kalau ada panah itu posisinya 0. Berarti ini N sama dengan 0 nggak? Mungkin tintanya lain ya. Saya kasih tinta hijau. N sama dengan 0. Paham? Halo? Kalau ada panah, disitulah posisi N sama dengan 0. Ke kiri dikurang-kurang 1. Coba. Ke kiri ini menjadi N sama dengan 0 kurang 1 min 1. Kurang 1 lagi N sama dengan min 2. Sebelah kanan tambah 1. 0 tambah 1. N 1. Tambah 1. 2. Tambah 1. 3. Ya kan? Nah, pertanyaannya apa? Di sini maka, oh ya, ini posisinya. Ini sebagai X apa nih? Ini kalau 0 posisinya ini bacanya X0. Enak? X0. Ini X berapa? Min 1. Ini X berapa? Min 2. Di sini X sama X1, Xn ya. X min 1, X2, sorry. Ya enak? N-nya dilihat N-nya. Xn. N2, X2, ini X3. Sudah paham? Halo? Karena posisinya 0 ini elemennya 10 ini adalah X min 2, 8 adalah X min 1, 7 ini adalah X0, 1 ini X1, min 1 ini X2, 2 ini adalah merupakan X3-nya. Yang hijau warna itu adalah posisinya. Ya. Oke. Maka apa? Maka ZXN apa? ZSN adalah sigma, ya kan? Nah, ini N-nya dari mana nih? Anda lihat nih, N-nya dari mana? Min 2 sampai apa? 3. Berarti sini mungkin N sama dengan min 2 sampai 3 itu. Ini N-nya dari min 2
N-nya dari min 2 sampai 3 ya. Sampai 3. Ini ya min 2 sampai 3. Terus ini adalah xn kali z pangkat min n. Ya. Sehingga bentuk ini dalam bentuk sigma. Kalau kita selesaikan dalam bentuk apa? Jxn-nya apa? Coba masukkan n ini. Ini artinya x apa nih? N-nya ganti. Mulai dari min 2. X min 2 kali Z min N-nya min 2. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah min 2 balik sini. Setelah min 2 min 1. Berarti X min 1 kali Z min dari min 1. Ya enggak? N-nya kan min 1. Yang kedua. Yang ketiga itu yang Z0 tadi ya. X0 ya. N-nya 0. Berarti apa? X0 kali Z min dari 0. Ya enggak? Terus yang berikutnya, yang keempat. Yang 4, 1, 2, 3. Yang 4 adalah X1 kali Z min dari 1. X2. Nih. Kita bisa lihat nih. X. Ini X-nya. Posisi X-nya. Posisi X-nya N-nya. Ini XN ya. Setelah itu X2 kali Z min dari 2. Terus ini berikutnya X3 kali Z min 3. Ya enggak? Halo? Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Sehingga Z transformnya adalah ini X min 2-nya ganti nih. 10. Ya kan? Ya, kalau udah ganti ini kan. ZXN-nya apa? 10. Ini 10. Ini 10. X min 2-nya 10. Nilainya 10. Kali Z berapa? Min pangkatnya min kali min plus 2 Z kuadrat ditambah terus ditambah Z min 1-nya nilainya berapa sih? Nilai sini. Z min 1 nilainya 8 kali Z min 2 sini min kali min plus 1. Plus 1 enggak ditulis ya. Oke, ditambah X0 berapa X0-nya? 7 ya. X0-nya 7 dikali Z pangkat min kali 0 ya. Z0, Z pangkat 0. Z pangkat 0 1 enggak? Halo? Z pangkat 0 ya 1 ya. Kemudian di sini X1-nya berapa? X1-nya plus 1 kali Z pangkat ya. Z1 kali Z pangkat min 1. Terus Z2-nya min 1 kali Z pangkat berapa? Z pangkat min 2. Terakhir Z3-nya 2 kali Z pangkat min 3. Ya enggak? Halo, jelas enggak di sini? Jelas, Pak. Oh, sudah. Sehingga ini belum selesai ya. Dari Z, jadi transformasi Z transformnya adalah berapa nih? 10 Z kuadrat tambah 8 Z. 10 Z kuadrat tambah 8 Z di belakangnya. 7 kali Z pangkat 0. Z pangkat 0 1 kan? Z pangkat 0 1. Z pangkat 0 1 dikali 7. 7 kan? 7 kali 1. 7. Kemudian 1 kali Z pangkat 1. Ini Z pangkat 1 turun seperempat enggak? Halo? Atau dibiarkan dulu ya? Kita biarkan dulu. Jadi ini adalah adalah 1 ya. Plus 1 kali Z pangkat min 1 dikurang 1 kali Z min 2 ditambah 2 kali Z min 3 enggak? Sama kan? Nah, ini 1 kali Z pangkat min 1 dikurang 1 kali Z min 2 pangkat min 2 tambah 2 kali Z pangkat min 3. Udah selesai ini. Ini yang deret ya, ini merupakan deret. Di Z transformnya berbentuk deret atau dalam bahasa Inggris namanya series. Series tulisannya ya, series. Halo? Anda udah ngerti ini step by step pengertiannya? Halo? Udah, Pak.
Ini yang hadir berapa nih? Dari ini 16 total termasuk saya. Jadi mahasiswa yang hadir ini adalah 12. Potong 1, 15. Kemana yang lain nih? Aduh. Ya bagaimana ujian bisa ngerti kalau nggak pernah hadir gitu. Memang tiba-tiba bisa aja gitu. Ya, susah juga. Baik, kita teruskan. Berikutnya. Berikutnya bila. Ya. Oh, ini nomor 6-nya kasih tahu tadi nomor 5. Boleh tahu ikutannya urutannya. Nah, bila SN-nya, SN itu barisan ya. Barisannya adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2. Oh, sama yang tadi tuh. Ini sama persis. Yang tadi nomor 5 tadi yang sebelumnya. Ini tidak dikasih tanda tangan panah. Kalau anak panah ke atas tidak ada, ini berarti paling kiri. Berarti ini N sama dengan 0. Yang paling kiri ini yang 0. Posisi 0. Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Ini 0. Ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Ya. Kalau tidak ada dikasih tanda, yang paling kiri lah merupakan posisi 0-nya. Ya. Seperti biasa lah gitu ya. Maka kita tahu jet transform, gitu kan, jet transform adalah sigma dari N berapa? Nah, ini dari 0 sampai 5. Nah. Paling kecil 5, paling besar berapa? 5. Jadi paling kecil 0, paling besar 5. Jadi kecil sampai dengan besar N-nya. Terus ini adalah XN kali Z pangkat min N. Ini rumusnya baku nih ya. Ini tidak berubah. Jelas ya? Ini tidak berubah sepanjang masa. Jelas sampai sini? Halo? Kalau sudah, kita masukkanlah nilai-nilainya. Oh ya, ini tadi adalah kalau mau bikin itu boleh. Berarti apa nih? Z XN ini adalah Z transformnya adalah mulai. Ini X, ini 0 kan, N-nya 0. Ini XN, berarti ini X0 kali Z pangkat min 0. Enak. Z pangkat min 0. Ditambah berikutnya Z1, X1 ya, setelah 0 kan 1. Ya, ini N1 berarti X1 kali Z pangkat min 1, X2 kali Z pangkat min 2, Z3 kali Z pangkat min 3, Z4 kali Z4 X lah. Salah saya. Ini bukan Z ya, X ya. X3 sini kali Z pangkat min 3, X4 kali Z pangkat min 4, ditambah sini apa? X5 kali Z pangkat min 5. Enak. Sehingga ZXN-nya ya ganti itu. X0-nya berapa? X0-nya 10 ya. 10 kali ini Z pangkat min 0, Z0 enggak? Yang nilainya 1. Enak. Ya, nilai 1. Terus Z1-nya berapa? X1-nya. X1-nya di sini 8 ya. X1 8. Z pangkat min 1 itu adalah seper Z. Enak. Sama kan? Seper Z pangkat 1. X2-nya berapa sih? X2-nya 7 kali Z pangkat min 2-nya seper Z kuadrat. Enak. Turun. Kalau pangkat min diturun ke bawah kan plus. Nah, X3-nya berapa sini? 1 dikali Z pangkat X3 ya. Z pangkat min 3 berarti seper Z pangkat 3. Terus min 1 kali seper Z pangkat 4. Enak. Z pangkat min 4. Min 4. Yang terakhir apa? 2 dikali seper Z pangkat 5. Berarti ini hasilnya apa? 10 kali 1, 10. Ini 8 per Z. Enggak? 8 kali seper Z, 8 per Z. 7 kali seper Z kuadrat, 7 per Z kuadrat.
1 kali 1/z pangkat 3 salin min, berarti min 1/z pangkat 4 plus 2/z pangkat 5. Ini 2 ya. 2 ini ditebal. Ini 2. Ya, bisa paham? Jadi hasilnya ini kan. Ini JN-nya sama dengan nih. Ya, sama dengan. Sudah ngerti sampai sini? Ngerti, Halo? Pak. Oke ya. Ini mulai kita belajar ini. Nanti belajar inverse-nya agak sulit sedikit ya, enggak apa-apa. Ini model baru, transformasi Z belum pernah belajar dan ya. Oke. Ke-7. Jadi tadi urutannya ada 5 ya. Bila XN, N-nya itu boleh di dalam bentuk ini atau boleh juga XN seperti tadi itu, sama ya. Nah, ini diketahui adalah 1/3 pangkat min 2 barisan ya. Ini SN itu barisan 1/3 pangkat min 1. Kemudian 1 itu adalah apa? 1/3 pangkat 0 ya. 1 itu 1/3 pangkat 0, 1/3 pangkat 1, 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 3. Di sini kasih panahnya di 1. Kalau di 1 itu posisi N sama dengan 0 enggak? Halo? Iya, Kalau Pak. ada tanda panah itu posisi N sama dengan 0. Ini N sama dengan 1, min 1 sorry. Kalau ke kiri min ya. 0 kurang 1 min 1. Ini N sama dengan min 1 kurang 1 min 2. Sebelah kanan tambah 0 tambah 1. 1 tambah 1 lagi 2 tambah 1 lagi 3. Ya. Nah, berarti paling kecil adalah min 1, min 2 sorry. Paling kecil min 2, paling besar plus 3. Jadi Z transformnya, Z transform, ini Z transform. Z transformnya adalah Z XN ya, adalah sigma dari ini N-nya dari min 2 sampailah plus 3. Itu enggak? Ini saya kasih kuning ya, dari min 2 sampai plus 3. Paham? Nah, ini adalah XN kali Z pangkat min N. Nah, kalau diuraikan ini, kita jabarkan, maka Z transformnya adalah mulai dari N-nya min 2 ya. Berarti ini apa? X min 2 kali Z min dari min 2. Hati-hati ya, ada negatifnya jadi min plus nanti. Ditambah dengan X min 1 kali Z dikurang min 1. Enak. Ditambah Z setelah min 1, 0 ya. Z 0. Z dari min 0. Tambah X1 kali Z min 1 ditambah X2 Z min 2 ditambah X3 Z min 3. Sehingga Z transformnya adalah merupakan deret. Kita ganti angkanya, mana angkanya? Berarti kalau ini N min 2, X-nya nih, ini X nih, ini SN ya, barisannya. Jadi ini 1/3 pangkat min 2 ya. 1/3 pangkat min 2 kali Z pangkat berapa nih? Ini min kali min plus pangkat 2. Z pangkat min 1-nya sini. Ini Z pangkat min 2. Sekarang Z pangkat min 1-nya adalah 1/3 pangkat min 1 dikali Z berpangkat min 1 kali min 1. Pangkat 1 tidak ditulis ya. Plus 1. Z pangkat 1 tidak ditulis. Terus tambah Z0-nya. Z0 Z0 X0-nya 1 dikali Z pangkat min 0, Z pangkat 0 kan. Z pangkat 0 1 enggak ada. Terus ini X1-nya 1/3 kali
X1-nya sepertiga, terus dikali Z pangkat min 1 seperZ. Ya, seperZ. Kemudian sepertiga pangkat 2 ini adalah X2 kali seperZ kuadrat. Benar enggak? X pangkat min 2. Ini X pangkat min 1 seperZ. X pangkat min 2 seperZ kuadrat. Terakhir sepertiga pangkat 3. Pangkat 3 ya. Kali seperZ pangkat 3. Enak. Z pangkat min 3 kan seperZ pangkat 3. Sehingga barisan ini adalah barisan Z transform ya. Z transform itu adalah transformasi Z-nya. Ini naik ke atas nih. 3 pangkat min 2 naik ke atas menjadi 3 pangkat 2 enggak? Halo? Ini naik ke Iya, atas. 3 pangkat 2 kan 9. Z kuadrat. Sepertiga pangkat min 1 naik ke atas plus 3 kali Z pangkat 1. Kemudian ini Z pangkat 0 1. 1 kali 1 1. Ini sepertiga kali seperZ, sepertiga Z. Terus ini sepertiga kuadrat seper9 kali Z kuadrat 9 seper9 Z kuadrat ditambah 3 pangkat 3 27 Z pangkat 3. Ya enggak penyebutnya sepertiga pangkat 3 seper27 kali seper Z pangkat 3. Nah, seperti itulah barisan ini deret ya, merupakan deret atau series. Halo, sampai sini ada mau ditanya? belum ada, Pak. Ya, baru kita sampai jam 5 ya, belum. Masih ada waktu. Oke, sampai kalau ada yang tanya kita masuk sifat-sifat Z transform ya, sifat Z transform. Sifat-sifat Z transform. Nah, ini sifat-sifatnya harus tahu. Mirip-mirip dengan Laplace transform, mirip ya. Z dari A kali barisan Xn ditambah B kali barisan Yn ya. Ini sama dengan ya transformasi ini dipecah menjadi 2. Z transform dari A kali barisan Xn ditambah Z transform dari B kali kurungnya salah. Z transform dari B kali barisan Yn ya. A dan B-nya ini bisa keluar ya. Dikeluarkan menjadi A kali Z transform dari Xn. Enak. Dari Xn, B-nya boleh keluar. Z transform dari Yn. Jelas sampai sini? Ini mirip dengan sifat kelinieran namanya. Ya, ini sebenarnya sifat kelinieran. Oh, berarti ini bukan sifat-sifat ya, salah nih. Ini cuma satu, kalau satu nama sifat. Ya, berarti ini bukan, karena satu ini adalah sifat. Ya, sifat Z transform. Oke. Sekarang teorema. Teoremanya ada beberapa. Yang pertama adalah bila Z transform dari JSN sama dengan ini belega XZ, ini sering dipakai, maka Z dari A pangkat N kali XN, jadi ini nulisnya A pangkat N kali XN sama dengan Z dari XN, AN kali SN sama dengan X besar dari Z per A. Z per A. Ya. Jadi kalau ada Z dari A pangkat N kali SN, sifatnya teoremanya adalah sama dengan Z transform dari X dari Z per A. Ya. Z per A. Paham ini? Halo? Ya ini
A pangkat N kali Sn, Z dari S per A. Oke, yang kedua, Z transform dari Xn, baris ya, Sn plus minus K sama dengan Z plus minus K kali Z transform XZ. Yang ketiga, Z N kali Xn, ya, N kali Xn itu sama dengan min Z kali D per DZ, ini turunan ya, D per DZ, D per DZ, D per DZ dalam kurung, sorry, ini nomor 3 ya, Z dari N kali Xn sama dengan min Z kali D per DZ dari XZ, turunan dari ini ya, XZ. Jadi ini agak sulit ya memang ya. Jadi kalau ada N kali Sn itu adalah min Z kali turunan Z transform terhadap Z ya. Z transform terhadap Z. Itu nomor 3. Nah, nomor 4-nya teorema nomor 4 adalah Z dari N pangkat K. Tadi N pangkat 1 ya. Ini kan N pangkat 1 ya. N pangkat 1 atau N aja. Ini N pangkat K kali Xn itu sama dengan min Z kali D per DZ, D per DX. Ini bahaya ini. Saya agak ragu-ragu ini satu. DX atau DZ sini. Ya. Nanti saya cek lagi nih. Sementara dari DX dari kalau ada salah ini mungkin Z. Kayak Z nih. DZ dari kurung pangkat N ya kali Z transform XZ. Yang kelima, Z dari Sn per X sama dengan negatif dari integral Z dari Z pangkat min 1. Ini agak batas ya, takutnya ada salah. Z-nya agak batas ini. Terus ini Z pangkat min 1 kali Z transform DZ. Ya. Oke. Sampai sini ada ini teori sifatnya cuma satu, teoremanya ada 5 ya. Ada 5. Ya, ini memang sedikit agak rumit ya. Nah, sekarang kita masuk contoh. Dari contoh hitungan. Ya, dari contohnya yang pertama cari Z transform dari Xn sama dengan 1. Ini barisannya ya. Sn-nya ada 1 semua berarti itu. Mau X0 sama dengan 1, X2 1, X3 1, X4 1, X min 1 1, X min 2 1, semua 1. Dan syarat lainnya N-nya besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0 dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti sini transformasi Z-nya ini Z transformnya adalah sigma. Ya, ini boleh tulis begini, boleh nggak tulis gini ya? Z dari Xn sama ya. Sama ya, bisa ini atau ini sama. Ini yang sering dipakai. Adalah sigma dari N-nya dari A. Kita lihat nih N-nya dari mana nih? Ini kalau lihat di sini N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kan besar sama dengan 0. Sama dengan 0 dulu. Besar dari 0 apa? 1, 2, 3. Dan seterusnya. Jadi sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sampai tidak terbatas. Ya, tak hingga. Ya, tak hingga. Karena besar sama dengan 0. 0 mulai 1, 2, 3, 4 sampai plus tak hingga. Dari xn kali z pangkat min. Di mana Sn-nya nilainya nih. Sn-nya bernilai 1. Ya, ini sehingga ini sama dengan sigma n dari 0 sampai tak hingga Sn-nya 1 ya. Ini 1. Sn-nya 1 kali z pangkat min n. Halo, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, S pangkat min n-nya sama dengan apa? Sigma dari n-nya dari 0 sampai tak hingga. Terus ini satunya boleh hilang kan? 1 per, ini turun ke bawah. Enggak? Z pangkat min n kan seper Z pangkat n. Enggak? Halo? Kemana itu? Z pangkat min n sama enggak seper Z pangkat n? Sama, Pak. Sama, oke. Nah, kalau ini terjemahkan ini sama dengan apa nih? Mulai n-nya 0 ya. Mulai n-nya 0 apa? Seper Z pangkat 0 tambah. Ini deret kan? Sigma itu deret. Tambah semua. Seper Z pangkat 1 enggak ditulis. Tambah seper Z pangkat 2. Tambah seper Z pangkat 3. Oh, sampai tak hingga. Ya, dan seterusnya. Kan gitu kan? Titik-titik 3 ada. Paham? Paham, Pak. Nah, Z pangkat 0 berapa? 1 enggak? Ini sama dengan 1 enggak nih? 1 bagi 1, 1 kan? 1 ditambah seper Z, tambah seper Z kuadrat, tambah seper Z pangkat 3, dan seterusnya. Coba Anda lihat ini deret apa nih? Deret aritmetik atau deret geometri? Berapa suku pertamanya, A-nya, dan berapa kalau deret geometri, berapa rasionya? Halo? Saya pindah nih ya. Ini sama dengan 1 ditambah seper Z pangkat 1, ya kan? Tambah seper Z kuadrat, tambah seper Z pangkat 3, dan seterusnya. Berarti ini apanya? Yang ini adalah A-nya. Betul enggak? A itu apa? Suku pertama. Sama enggak suku pertama itu? Suku pertamanya. Terus berapa rasionya? Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. Berapa rasionya? Suku kedua seper Z kuadrat dibagi seper Z pangkat 1. Sorry, pakai itu gampang. Suku kedua seper Z dibagi 1. Berarti rasionya adalah seper Z. Nah, berarti ini sama dengan, ini apa nih? Ini adalah deret geometri turun tak hingga. Betul enggak? Deret geometri turun tak hingga. Tak hingga. Deret geometri turun tak hingga itu rumusnya A per 1 kurang rasio. Bisa enggak? Anda belajar tuh. Halo? Benar enggak? Iya, Pak. Ya, deret geometri turun tak hingga adalah A per 1 kurang rasio kan. Ini limit Sn-nya nih kan. Ini kan jumlah N sukunya nih. Deret geometri turun tak hingga adalah apa? Limit N menuju tak hingga dari Sn-nya adalah A suku pertama per 1 kurang rasio. Enak? Halo? Ini dia kan rumusnya. Sama dengan apa? A-nya 1. 1 per 1 dikurang rasio. Rasionya berapa? Seper Z. Supaya hilang pecahannya ini seper Z dikalilah Z per Z. Ya enggak? Seper Z kali Z kan 1. Ya enggak?
Maka bentuk ini menjadi apa? 1 kali Z. Z per Z kali 1 Z min 1 Z kali Z 1. Jadi hasilnya ini. Z per Z. Z per Z min 1. Jadi hasilnya adalah ini. Sudah jelas sampai sini? Ini udah masuk contoh hitungannya. Halo. Ya, Pak. Yang lain kok yang jawab miss satunya. Yang lain kok diam aja nih. Halo. Sudah hanya 16 orang peserta mahasiswanya. Sudah banyak mulai contoh-contoh ya. Oke. Kalau salah nih bahan terakhir ya. Dia transform, tapi yang terakhirnya nanti makin banyak seperti pecah bagian belajar ya. Yang agak beratnya inverse-nya ya. Nah, ini masih mencari, ini masih gampang, oke ya. Oke, kedua. Cari Z transform. Ya, cari Z transform dari XN sama dengan 1 dan N-nya kecil sama dengan 0. Hati-hati nih. Kecil sama dengan 0. Soalnya ini kan cari ini di mana N-nya. Ini N-nya berapa nih? Kalau kecil sama dengan 0 dari minta hingga berapa? Bisa sini min besar nih mau min 3 min 2 min 1 0. Ya enggak? Betul gitu ya? Pokoknya kecil sama dengan 0. Stop sampai 0 kan? Sama dengan 0. Nih sama dengan 0. Halo, ini yang N-nya kita cari ya. N-nya kita cari. N-nya kita tentukan dari sini. Dari sini kita jemakan kecil itu berarti dari min tak hingga titik min 3 min 2 min 1 0 atau min 5 min 4 min 3 min 2 min 1 0 boleh. Yang penting ini berhenti sama dengan 0. Kecil sama dengan 0. 0 stop. Paham nggak tuh? Halo? Iya, Pak. Nah, udah dapat itu, barulah kita masuk ke apa? Transformasi Z. Ya. Transformasi Z transform, sorry. Kita jangan begitu. Z transform. Z transform adalah apa? ZXN atau XZ biasa ya. Sama dengan apa? Sigma. N-nya dari mana? Nah, ini lihat sini. N-nya dari mana nih? N-nya dari min tak hingga sampai 0. Berhenti di 0 kan? Kita lihat sini kan ini min tak hingga nih paling jauh ya. Sampai berhenti sampai 0. Di mana nih XN kali Z pangkat min N. Ya. Nah, kita masukkan sigmanya itu dari ya berarti ini sigma dari sigmanya dari min tak hingga sampai 0. SN-nya berapa sih? Di sini diketahui SN-nya adalah 1. Ya, SN-nya 1 kali Z pangkat min N. Min N tetap ya. Nah, ini sama dengan sigma dari min tak hingga sampai 0. Ini turunkan. Ini ada suara keras di belakang saya ini. Suaranya ketembus. Z pangkat min N ini adalah seper Z pangkat N enggak? Halo? Z pangkat min N ini sama enggak dengan seper Z pangkat N? Sama, Halo? Pak. Sama ya. Berarti ini sama dengan apa? Kalau kita ambil yang ini berarti ini seper N-nya nih. N-nya dari tak hingga ya, sudah ya. Tapi kita bikin titik-titik. Enak, titik-titik ditambah. Nah, ini mulai nih. Seper Z pangkat min 3. Ya nak, mulai kita tambah N-nya sini. Min 3, min 2, min 1, 0. Stop ya. Terus seper Z pangkat min 2
1/Z pangkat min 1 tambah 1/Z pangkat 0. Enak? Halo, jelas nggak nih? Jelas, Dari Pak. sini ke sini. Ya. Sehingga ini sama dengan titik-titik tambah ini naik ke atas nggak nih? 1/Z pangkat min 3, Z pangkat min 3 naik ke atas jadi plus nggak? Z pangkat plus 3 ditambah, ini naik ke atas, Z pangkat plus 2, betul nggak? 1/Z pangkat min 1, Z pangkat 1. Tambah 1/Z pangkat 0, Z pangkat 0 1 nggak? Z pangkat 0 1. Kalau ini sama dengan 1, 1 bagi 1, 1. Halo? Sampai sini jelas? Ya. Dan ini sebenarnya apa? Ini adalah, kalau kita balik boleh kan? Kalau kita lihat, kita balik jadi apa? 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Sama enggak? Terus saya balik. 1 tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 tambah titik-titik dan seterusnya. Ya. Di mana A atau dibalik ini ya. Jadi ini sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3. Ya kan? Gitu kan? Dan seterusnya. Ini kalau suku pertamanya apa nih? Ini adalah suku pertamanya 1, A-nya. Berapa rasionya? R-nya. Rasionya adalah U2 dibagi U1. Suku keduanya Z, suku pertamanya 1. Hasilnya Z. Berarti ini adalah deret. Ya, kita boleh pakai deret. Ya, ini merupakan apa? Deret geometri turun tak hingga ya. Turun tak hingga. Turun tak hingga. Ini sama dengan apa? A/1 kurang rasio. Sama dengan A-nya berapa? A-nya 1/1 dikurang rasio Z. Jadi 1/1 kurang Z. Atau satunya tidak bisa pakai itu ya. Bentar. Oh sorry. Bingung nanti. Kita satunya harus biasa aja. 1/1 kurang Z. Jadi ini. Ya. Jadi inilah hasilnya. Sudah selesai. Sudah paham? Halo. 1/1 kurang Z. 1/1 kurang Z. Banyak modelnya ya. Oke. Nah, nomor 3. Salah. Cari Z transform. Kalau ini cepat selesai, di minggu-minggu terakhir kita latihan-latihan terus ya. Supaya mantap ujiannya. Ya. Transform dari Xn-nya 1. Tapi ada kadang Xn-nya bukan 1 ya. Ini N kecil dari 0. Hati-hati kalau N kecil dari 0 apa tuh? Ini hati-hati nih. N-nya kecil dari 0. Xn-nya 1 ya. Kalau ini, kalau Xn-nya kecil dari 0, berarti N-nya berapa tuh? Kecil dari 0 itu artinya dari min tak hingga, itu enggak? Min 3, min 2, min 1. 0 enggak masuk ya. Enggak ada sama dengannya. Ini enggak ada sama dengan. Kalau enggak ada sama dengan, 0 tidak masuk. Paham? Halo? Ya. Jadi 0 enggak masuk ya. Sehingga Z transformnya, Z transform adalah ZSN atau X besar Z kecil sama dengan sigma. Nah, ini dari mana nih? Jadi ini dari min tak hingga ya. Berarti di sini ini kan min tak hingga ya. N-nya adalah min tak hingga. Nah ya, dari min tak hingga sampai dari min tak hingga
sampailah min 1. Stopnya di min 1. Dari SN-nya 1 kali, oh ya ini sorry, ini ada rumusnya, saya bikin dulu. Ya, rumusnya sini adalah XN kali Z pangkat min N. Ini sama dengan sigma dari N min tak hingga sampai min 1, SN-nya 1, Z pangkat min N. Ini juga sama, ini sama dengan apa? Sigma dari N sama dengan min tak hingga sampai min 1, 1 dibagi Z pangkat min N, ini turun ke bawah seperti Z pangkat N enggak? Halo? Sama enggak itu? Kalau kita masukkan ini, apa nih? Mulai N-nya min tak hingga, berarti titik-titik ya. Ikut N-nya aja nih, N ini. Titik-titik, tambah gitu ya. Nah, mulai ini N-nya min 3, berarti ini seper Z pangkat min 3, tambah seper Z pangkat min 2, tambah seper Z pangkat min 1. Stop. 0 nggak masuk ya. Jadi hasilnya, lalu apa ya? Seper Z pangkat min 3 ya. Jadi ini sama dengan titik-titik tambah Z pangkat min 3 naik ke atas jadi Z plus pangkat 3. Seper Z pangkat min 2 naik ke atas jadi pangkat plus 2. Seper Z pangkat min 1, Z pangkat 1. Ini boleh dibalik. Boleh dibalik ya. Ini dibalik menjadi Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 tambah titik-titik. Nah ini adalah deret geometri turun tak hingga. Tak hingga. Turun tak hingga. Di mana A-nya berapa sini? A-nya adalah Z, ya enggak? A-nya adalah Z. Wah. Ini colok. Maaf, saya. Habis itunya powernya si R. Oke. Nah, kemudian R-nya berapa sini? Rasionya. Rasionya suku kedua dibagi suku pertama. Keduanya Z kuadrat dibagi Z. Ya. Suku kedua dibagi suku pertama. Berarti artinya Z. Nah, sehingga kita dapat tadi Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini sama dengan A per 1 kurang rasio. A-nya sama dengan Z. Rasionya juga Z. Sama ya. A-nya Z. 1 kurang rasionya Z. Udah, selesai. Ini masih gampang ya. Justru membalikkannya itu Z inverse Z transformnya agak susah ya. Oke. Ini permainan di N-nya baru ya. Udah jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, yang keempat. Harap nggak jenuh ya. Bosan nggak? Cari Z transform. Anda bayangkan nih, kalau ini GSLC, wah celaka nih. Belajar sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak belajar sendiri? Enggak, Pak. Nah, makanya jadi agak susah juga ya. Makanya saya berusaha untuk masuk dicari ganti gitu ya. Nah, ini N besar dari 0 nih, hati-hati nih. N-nya besar dari 0, jadi pemainnya di N. Xn1-nya, ya ini biasanya. Berapa N-nya? Berarti ini N-nya sama dengan besar dari 0 itu apa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya enggak? 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, ini. Sehingga Z transform
adalah Zxn sama Xz sama dengan sigma N-nya dari N-nya dari 1 titik-titik berarti sampai plus tak hingga. Dari Xn kali Z pangkat min N. Rumusnya tetap ya, tidak berubah. Jadi ini sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Xn-nya kebetulan soalnya ambil 1 terus ya. 1 dikali Z pangkat min N. Berarti ini sigma dari N dari 1 sampai tak hingga. Seper Z pangkat N. Bentuknya sama semua ya. Kalau kita masukkan ini seper Z pangkat 1 tambah seper Z pangkat 2 tambah seper Z pangkat 3 dan seterusnya. Kena? Nah ini makin lama makin ya. Oke. Ternyata ini adalah A-nya berapa? Ini A-nya. A-nya sama dengan seper Z dan rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, suku kedua adalah seper Z kuadrat dibagi seper Z. Berapa tuh? Rasionya adalah seper Z kuadrat dikali Z per 1. Hasilnya apa? Halo? Seper Z kuadrat dibagi seper Z. Berarti seper Z kuadrat dikali Z per 1. Seper Z enggak? Z per Z kuadrat. Seper Z ya. A-nya seper Z sama. Ya. Berarti ini berarti ini sama dengan apa? Sama dengan deret, ini adalah deret, ternyata ini adalah apa nih? Deret geometri turun tak hingga. Ini enaknya pakai ini. Jadi A per 1 kurang rasio. A-nya seper Z per 1 dikurang seper Z. Enak. A-nya seper Z, ini rasionya juga seper Z. Jadi berarti supaya hilang pecahan, maka ini dikali Z per Z. Dikali Z per Z. Hasilnya apa? Seper Z kali Z apa? 1. Z kali 1 Z. Seper Z kali Z 1. Jadi hasilnya ini. Hasilnya apa? Seper Z min 1. Jadi hasilnya adalah seper Z min 1. Ya. Oke. Masih ada waktu 10 menit lagi. Baik. Ada pertanyaan di sini? Halo? Banyak menggunakan deret geometri turun tak hingga. Ya. Yang kelima, ini tidak istimewa. Ya. Jadi cari Z transform dari hati-hati nih. Sn-nya berbentuk seper 2 pangkat N. Di mana N-nya terletak antara min 2 sampai 3. Nah, hati-hati ini. N-nya sama dengan berapa tuh? Kalau min 2 sampai 3 mulai sama dengan itu masuk ya. Berarti min 2 masuk min 2. Setelah min 2 apa? Min 2 atau min 2 min 1 min 0 ya, 0 1 2 3 stop. Min 2 sampai 3 ya. Min 2 min 1 0 1 2 3 stop. Ya. 3 berhenti ya kan. Min 2 mulai berakhir di 3. Nah, baru kita cari apa? Z transform. Apa Z transformnya adalah Zxn. Ini apa? Z transform atau Xz sama dengan sigma dari mulai N-nya berapa? N-nya dari min 2 sampai 3 Xn dikali Z pangkat min N. Hati-hati Sn-nya ini Sn-nya bukan 1 ya. Nah, ini tadi ini ya. Jadi ini sama dengan sigma dari N min 2 sampai 3 Sn-nya seper 2 pangkat N Z pangkat min N.
Jadi kalau ini diselesaikan, ini sama nggak dengan apa nih? Sigma N dari min 2 sampai 3. Ini J pangkat min N-nya boleh turun ke bawah nggak nih? 1/2 pangkat N dikali 1/J pangkat N. Betul nggak? Halo? Sama kan? J pangkat min N adalah ini kita gabung. Sigma dari N min 2 sampai 3 1/2 boleh 1/2 pangkat N Z pangkat N. Nah, ini kalau kita masukkan mulai dari min 2. 2 pangkat min 2 ditambah gitu ya. 2 pangkat min 2 dikali Z pangkat min 2. Ya enggak? N-nya min 2. Ditambah 1/2 pangkat min 1 kali Z pangkat min 1. N-nya diganti dengan ini. N-nya kan mulai dari sini. N-nya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Dari situ. Min 2. Terus ikut lagi setelah min 1, 0. Berarti 2 pangkat 0, Z pangkat 0. Nah, berikutnya 1. N-nya. 2 pangkat 1, Z pangkat 1. 1 tidak ditulis ya. 2 pangkat 1, Z pangkat 1. Pangkat 2. 2 pangkat 2 kali Z kuadrat. Terakhir, N-nya 3. 2 pangkat 3 kali Z pangkat 3. Sehingga sama dengan, ini bisa naik ke atas nanti. Ini pangkat min naik ke atas ya. Jadi apa? 2 pangkat 2 kali Z pangkat 2. Betul enggak? Ya, pangkat min. 2 pangkat min 2 naik ke atas 2 pangkat 2. Z pangkat min 2 naik ke atas Z kuadrat. Ini juga 2 pangkat min 1 naik ke atas 2. Z pangkat min 1 naik ke atas Z. Berarti sini 2Z. Ya enggak? 2 pangkat 1 kali Z pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, 1. Z pangkat 0, 1. 1 bagi 1, 1. Terus 1/2Z. 1/2Z. Terus ini 2 pangkat 2, 4. Z kuadrat di 1/4 Z kuadrat. Kemudian 2 pangkat 3, 8. 1/8 Z pangkat 3. Ini tidak istimewa. Tidak ada rumusnya. Ya udah ini langsung. Ya, tidak bisa digabung, bukan direct geometri tuntai enggak ya. Tidak ada titik-titiknya. Berarti ya ke sana. Bisa ada lagi. Saya rasa ini Anda makin panas. Ya, minggu depan kita sambung sedikit ini sama termasuk dengan inverse jet transform ya. Nah, di inverse jet transform ini yang sering diuji ya. Paling banyak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Tinggal 16 yang K1 udah kabur. Oke. Saya baik. Kita stop di sini. Ini belum di save tadi ya.